Selamat siang Bu dosen yang mengasuh mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian, kode mata kuliah LUHT 4211. Perkenalkan, nama saya Yaman Gea, NIM 0542 02367 UPBJJ UT Medan. Saya mencoba menjawab pertanyaan nomor 1, apa sih beda sistem penyuluhan dengan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan. Saya mencoba menjelaskan perbedaan sistem penyuluhan dan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan. Ada beberapa aspek, yaitu nomor 1, aspek definisi sistem penyuluhannya, sistem yang mengatur proses penyampaian informasi, teknologi dan pengetahuan kepada petani atau pelaku utama melalui penyuluh. Sedangkan sistem agribisnisnya sistem penyeluruh dari hulu ke hilir dalam produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Aspek fokus sistem penyuluhannya meningkatkan kapasitas SDM pertanian atau kelompok tani melalui pendidikan non formal. Sedangkan sistem agribisnisnya meningkatkan efisiensi dan keuntungan usaha agribisnis secara sistematik. Aspek tujuan utama sistem penyuluhannya perubahan perilaku dan peningkatan pengetahuan petani. Sistem agribisnis meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Aspek cakupan sistem penyuluhannya terbatas pada kegiatan penyuluhan dan komunikasi, sedangkan sistem agribisnisnya mencakup subset input produksi, pengolahan, pemasaran, dan kelembagaan. Aspek peran dalam penyuluhan, sistem penyuluhan sebagai pendekatan operasional untuk mengubah perilaku utama, sedangkan sistem agribisnisnya sebagai kerangka materi yang harus disampaikan kepada petani agar mereka berpikir secara bisnis. Kesimpulannya, yaitu sistem penyuluhan adalah cara atau metode penyampaian informasi kepada petani, atau sistem agribisnis adalah isi atau materi penyuluhan, yaitu bagaimana petani melihat usahanya sebagai bagian dari bisnis yang terintegrasi. Baik, saya mencoba menjawab soal kedua, mengapa penting memahami sasaran penyuluhan. Saya mencoba menjelaskannya. Alasan pentingnya memahami sasaran penyuluhan yaitu nomor 1, menentukan materi yang relevan. Karena setiap sasaran, petani muda atau petani wanita, nelayan, UMKM agro, memiliki kebutuhan dan masalah berbeda. Nomor 2, memiliki metode penyuluhan yang tepat. Misalnya, petani berpendidikan rendah lebih cocok dengan demonstrasi langsung dibanding modul tertulis. Nomor 3, meningkatkan efektivitas penyuluhan, yaitu ketepatan sasaran akan meningkatkan perubahan perilaku atau penerapan teknologi. Nomor 4, menghindari hambatan komunikasi, yaitu penyuluhan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi lokal seringkali tidak efektif. Nomor 5, menghemat waktu dan sumber daya, yaitu fokus pada sasaran, prioritas memaksimalkan hasil dengan sumber daya terbatas. Contoh, jika sasaran penyuluhan adalah petani milenial, maka pendekatannya bisa melalui digitalisasi pertanian, media sosial, dan aplikasi pertanian. Soal nomor 3, apakah kegiatan penyuluhan merupakan suatu bentuk organisasi? Jelaskan alasannya. Ya, saya coba menjawabnya. Ya, kegiatan penyuluhan merupakan bentuk organisasi.
alasan saya yaitu nomor satu, memiliki struktur dan fungsi, yaitu terdapat penyuluh, koordinator, pengelola program, dan dinas terkait, dan ada pembagian tugas, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluator. Dan nomor dua, memiliki tujuan bersama. Tujuan bersama ini, tujuan utamanya adalah peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku berkala kepada petani. Tiga, melibatkan proses perencanaan dan evaluasi, yaitu kegiatan penyuluhan dirancang melalui rencana kerja tahunan dan dievaluasi secara berkala. Nomor 4, berbasis pada kolaborasi dan koordinasi, yaitu kegiatan penyuluhan melibatkan banyak pihak, Dinas Pertanian, PPP atau Balai Penyuluhan Pertanian ke kelompok tani dan instansi pendukung. Nomor 5, menggunakan sumber daya secara terorganisir, yaitu terdapat alokasi anggaran, tenaga, materi, dan media dalam pelaksanaan penyuluhan. Kesimpulannya, penyuluhan bukan hanya aktivitas individu, tetapi dijalankan sebagai sistem kerja kolektif dan terstruktur sehingga dapat disebut sebagai suatu bentuk organisasi sosial dan fungsional. Terima kasih. Salam.